Baik anak-anak usaha, kita lanjutkan ke soal yang nomor 10. Lampu listrik 220 volt dipasang pada tegangan yang sesuai. Jika kuat arusnya 0,5 ampere, berapa daya lampu tersebut? Nah, ini gampang sekali ya. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus. P sama dengan V dikali I ya. Kemudian V sama dengan 220 volt dikali I nya 0,5 ampere. Baik, ini bisa dicoret, maka dapat hasilnya 110 watt ya. Jadi jawabannya adalah C. Baik, lanjut ke nomor 11. Alat listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas adalah energi listrik menjadi energi panas. Kipas angin bukan, karena dia merubah menjadi energi gerak. Radio juga bukan, merubah energi listrik menjadi energi bunyi. TV juga, sebenarnya TV bisa saja, cuma karena lebih dominan ke cahaya sama suara, maka artinya panas mungkin tidak ya. Solder sebenarnya bisa saja. Oke, namun ada jawaban yang lebih tepat. Solder iya, setrika. Nah, ini jawaban yang lebih tepat, setrika dan solder. Baterai merubah energi listrik menjadi energi kimia, jadi salah. Berarti jawabannya adalah C. Baik, kemudian nomor 12. Alat yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik adalah alat yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik adalah senter, tidak dapat. Kipas angin juga tidak. Aki juga tidak. Kemudian baterai tidak. Jadi jawabannya adalah dinamo juga tidak ya, solder juga tidak. Jadi yang dapat itu tuh adalah dinamo dan generator. Ini pada pembangkit listrik ini dipakai gitu ya. Baik, nomor 13. Sebuah alat listrik dinyalakan selama setengah jam mengeluarkan energi 90 kJ. Berapa daya yang dimiliki mesin tersebut? Nah, ini bisa kita pakai rumus P sama dengan W per T ya. Energinya 90 karena kilojoule, berarti 90.000 joule. T-nya setengah jam. Setengah jam itu adalah 30 menit ya, dikali 60, karena dia mau dijadikan ke sekon, jadi 1800 sekon. Nah, ini bisa dicoret. Oke, ini bisa disederhanakan, sama-sama bagi 9, 1, 2. Berarti 100, tinggallah yang di atas 100 dibagi 2 sama dengan 50. Berarti jawabannya adalah B. 50 watt. Kemudian soal nomor 14. Sebuah alat listrik yang mempunyai daya 200 watt mengeluarkan energi sebesar 30 kJ. Berapa lama alat itu bekerja? Nah, dia nanya T. Kita punya P dengan W, ini gampang juga. Maka P sama dengan W per T. Maka ini T untuk mencari T. T sama dengan W per P. Oke. Nah, W adalah 30 kJ, yakni 30.000 joule gitu ya. Nah, 200 watt. P-nya 200 watt. Oke, ini bisa dicoret. Oke, 300 dibagi 2 sama dengan 150. Ini kan 150 sekon kan? Berarti ini jawaban T-nya itu 150 sekon. Nah, ini cuma ada menit. Maka 150 sekon kita jadikan ke menit, itu jadinya 2 menit. Ya, 2 menit kan 120 tambah 30 detik. Ya, berarti 30 ini kan setengah menit. Maka jawabannya adalah C. Oke, kemudian nomor 15. Energi yang diperlukan sebuah listrika listrik setiap menitnya adalah 33 joule setiap menit ya.
Okey, jika setrika dipasang pada tegangan 220 volt, maka kuat arus listrik yang mengalir adalah, kita pakai rumus W sama dengan V kali I kali T, karena ini komponen yang diketahui ya. W-nya 333 kilojoule sama dengan 33.000 joule. Kemudian V adalah 220. I-nya ditanya ya, kali T-nya setiap menit katanya. Yang energi ini dipakai setiap menit, yakni setiap menit berarti 60 sekon ya. 60 sekon. Baik. Kita mau cari I, berarti ini pindah ruas semua ya, atau kalikanlah ini dulu, nak apa-apa biar antum tidak terlalu bingung. 33.000 sama dengan I kali berapa nih? 220 kali 60 ya. 6216 132 ya. Ya, 132 tambah nolnya 2 ya, 13.200. Lalu pindah ruas, 33.000 sama dengan I, ini pindah ruas bagi ini 13.200, maka ini bisa dihilangkan nolnya 2, berarti 330 dibagi 132, dapatnya adalah 2,5 ampere. Nah, ini I-nya ya, jawabannya B. Baik, nomor 16. Sebuah sekring dipasang tegangan 220 volt. Jika arus listrik yang mengalir adalah 2,5 ampere, berapa daya listrik sekring? Nah, ini juga gampang, P sama dengan P dikali I ya. Oke, yang ditanya P, tinggal masukkan aja angkanya, 220 volt kali I. I-nya 2,5 ampere, maka ya 220 ini bisa dicoret, ini jadinya 25 ya. Sama dengan, jadi jawabannya adalah bentar, 22 kali 25 sama dengan 550. Nah, ini jawabannya D. Baik. 17. Sebuah gudang menggunakan 5 buah lampu pijar untuk penerangan yang digunakan selama 12 jam setiap harinya. Jika masing-masing lampu berdaya 30 watt dan biaya pemakaian listrik adalah 1.200 per 1 kWh, berapa biaya pemakaian listrik selama 1 bulan? Nah, ini kita tinggal cari energi listriknya yang terpakai dulu dalam satuan kWh, karena harganya itu per kWh bukan per joule ya. Oke, 5 buah lampu, berarti ada 5 lampu dipakai selama 12 jam ya. W sama dengan, oke, kita buat tabel. Kalau antum bingung caranya, buat tabel saja ya. W sama dengan, ini adalah jumlah alat, oke. Kemudian ini daya, P, ini lama waktu kan, V kali I kali T kan, energi listrik. Nah, seperti itu. Kalau komponennya banyak tinggal 1, 2 gitu ya. Ini lampu 5, dayanya 30, T-nya adalah 12 jam. Ya, ini tidak perlu dirubah ke dalam sekon, karena nanti yang diminta itu memang udah dalam bentuk watt hour ya. Oke, 5 kali 30 150 kali 12 sama dengan 1.800 watt hour ya, watt hour. Nah, 1.800 ini kan baru penggunaan setiap hari ya, baru penggunaan setiap hari. Nah, kalau penggunaan 1 bulan berarti karena keterangan 1 bulan,
maka kita anggap normalnya 1 bulan itu 30 hari, berarti 1800 kali 30 sama dengan 54 ribu watt hour. Maka ini jadikan kWh jadi 54 kWh. Oke, dapat kita 54 kWh penggunaan energi listriknya. Berarti 54 kali harga 1 kWh nya kali 1200. Berarti dapatnya adalah 54 kWh kali 1200, silahkan dicari. Maka dapatnya 64.800. Oke. Nomor 18. Sebuah rumah menggunakan 4 buah lampu. Kita buat tabel kayak tadi. Ini sama soalnya. Benda 1 jumlahnya ini daya, ini waktu, ini energi benda tersebut. Astagfirullah, kok gini nih? Lah nak apa-apa, jumlah 1 jumlah ada lampu 4, dayanya 25, digunakan 8 jam. Maka kita cari 4 kali 25 100, berarti 800. Kemudian benda 2 ada sebuah kulkas, jumlahnya 1, dayanya 80, menyala 24 jam. Berapa energinya? Tinggal dikalikan 80 dikali 24 sama dengan 1920. Kemudian ada benda yang lain, televisi ada 100, jumlahnya 1, kemudian dayanya 100, digunakan selama 5 jam, berarti energinya itu adalah 500. Perlu tekankan bahwasanya ini energi yang dipakai setiap hari belum per bulan setiap harinya pengeluarannya seperti itu. Ini kenapa? Berikutnya ada yang dipakainya lagi, yakni adalah mesin air. 1 mesin air, dayanya tadi 150 watt. 150 watt digunakan selama 3 jam, berarti penggunanya adalah 450. Nah, ini semua energi yang digunakan setiap harinya di rumah tersebut. Jumlahkan semua per hari. 800 tambah 1920 tambah 500 tambah 450 sama dengan 3670 watt hour. Nah, ini baru 1 bulan, dikalikan 30. 3670 kali 30 sama dengan 110 watt hour kalau dikali 30 hari. Nah, ini dia. Berarti kalau mau dijadikan kWh, berarti ini dibagi 1000, jadi 1101 110,1 kalau dia dijadikan kWh. Nah, dibagi 1000. Baik. Dapat ini 110,1 dikali harga per kWh nya 750. Dapatnya adalah saya cari ini 82575 Ini kalikan dengan harga per kWh adalah Rp750, kalikan dapat ini
82.575. Baik, ini caranya ya. Oke, ini silakinnya ya. Baik, nomor 19. Oh, ini di apanya ya? Ini derajat Celcius, maksudnya anak yang kotak-kotak ni ya. Baik. Sebuah kompor listrik dipasang pada tegangan 220 volt dan arus yang melalui rangkaian kompor listrik adalah 2 ampere. Jika kompor listrik digunakan untuk memanaskan 2 kg air selama 7 menit, berapa kenaikan air yang dipanaskan? Nah, ini antum menggabungkan teori energi listrik dengan teori energi kalor ya. Sebenarnya mudah, cuma harus paham konsepnya dulu. Baik, kita cari dulu energi listriknya. W sama dengan V kali I kali T sama dengan 220 volt kali I nya adalah 2 ampere kali T nya karena hidup selama 7 menit ya. 7 menit berarti 7 kali 60 berarti 420 ya. 420 sekon sama dengan oke, ini 220 kali 2 ampere kali 420 sama dengan 184.800. Nah, ini sama dengan W ini, W sama dengan Q karena yang di energi listrik dirubah menjadi energi panas sama. Jadi Q rumusnya adalah M kali C kali delta T. Nah, ini yang kita cari, delta T. Oke, Q-nya 184.800 sama dengan M, masanya 7 kg tadi. 2 kg. 2 kg. 2 kg dikali C-nya 4200 joule per kilogram derajat Celcius dikali delta T. Nah, ini jadi 108. Astagfirullah. Oke, dikali 4200 joule per kilogram derajat Celcius yang sama dengan delta T. Oke, 184.800 sama dengan 84.000 ya. Ini kalikan joule per kilogram derajat Celcius. Ini yang sama dengan delta T. Oke. Oke, berarti 184.800 dibagi, ini pindah ruas dibagi 84.000 sama dengan delta T. Kayaknya bisa coret. Oke, berarti tinggallah 1848 dibagi 84 dapatnya 22. Delta T sama dengan 22 derajat Celcius. Nah, ini jawabannya C. Oke, soal nomor 20 terakhir. Sebuah setrika listrik spesifikasinya adalah 300 watt, 220 volt, dayanya 300 watt, kemudian tegangannya 220 volt. Jika setrika terbuat dari besi yang masanya 1,2 kg dan kalor jenisnya 460 joule per kilogram derajat Celcius, berapa ini karena di tablet, nah, jadi simbol derajat Celciusnya itu hilang. Ya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sekitar sebesar 150 derajat Celcius. Oke, kalau tadi yang ditanya adalah kenaikan suhu, kalau sekarang ditanya adalah waktu. Ya, baik, ini tidak usah coret karena khawatir nanti seperti tadi. Oke, perhatikan saja ini, ya. Jadi kita konsepnya ini, W energi listrik itu sama dengan Q energi kalor, maka P kali T. Ya, kita mau cari waktu ya. Oke, masukkan angkanya 300 wattnya tadi ya, ini 300 watt. Oke, kali
kali T kali 1,2. 1,2 ini adalah masanya kali 400 Joule per kilogram. Ini massa jenis kalor jenis si besi tadi kali 150 derajat kenaikan suhunya. Okey, ini kali semua dapat 82.800. Kemudian 300 pindah ruas karena tandanya kali pindah ruas menjadi bagi 82.800 dibagi 300 sama dengan 276 detik. 276 detik dikonversi ke menit, maka dapatnya 4 menit 36 detik. Baik anak-anak Ustaz yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami pelajaran kita. Dan kalau memang masih kurang dimengerti, silahkan hubungi Ustaz. Terima kasih banyak. Mohon ampun kita kepada Allah atas segala kesalahan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.